Mereka mendasarkan argumentasi mereka pada dua ciri utama dari nabi ini. Pertama, yaitu dari tengah-tengahmu dan juga seperti Musa. Pertama, mari kita lihat. Dikatakan bahwa nabi itu berasal dari saudaranya Israel. Lihat ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu. Lalu ayat 18. Dari antara saudara-saudara mereka. Nah, nabi itu dari antara saudara mereka. Mereka itu siapa? Mereka itu Israel. Nah, siapa saudaranya Israel? Masa saudaranya Israel adalah Israel? Ya kan? Dari saudaranya Israel. Saudaranya Israel bukan Israel. Maka ini pasti nabi yang berasal dari luar Israel. Mari kita lihat kata-kata Dedat. Dedat ini seorang polemikus Islam yang sangat terkenal, tapi sudah mati. Anak buahnya, muridnya itu yang Zakir Naik itu. Dan hampir semua polemikus Islam itu mendasarkan argumentasi mereka itu dari Ahmad Dedat. Dia bilang begini, jika Ismail dan Ishak adalah anak-anak dari ayah yang sama, Abraham, maka mereka adalah saudara. Jadi anak-anak dari satu adalah saudara dari anak-anak yang lain. Anak-anak Ishak adalah orang-orang Yahudi dan anak-anak Ismail adalah orang-orang Arab. Jadi mereka adalah saudara satu sama lain. Alkitab menegaskan, dan dia Ismail akan tinggal di hadapan semua saudaranya. Kejadian 16-12. Dan dia Ismail mati di hadapan semua saudaranya. Kejadian 25-18. Anak-anak Ishak adalah saudara-saudara orang Ismail. Dengan cara yang sama Muhammad berasal dari antara saudara-saudara orang Israel, karena dia adalah keturunan Ismail putra Abraham. Ini persis seperti dinubuatkan dari saudara-saudara mereka. Ulangan 18-16. Di sana nubuatan itu dengan jelas menyebutkan bahwa nabi yang akan datang harus muncul bukan dari anak-anak Israel atau dari antara mereka sendiri, tapi dari antara saudara-saudara mereka. Karena itu Muhammad berasal dari antara saudara-saudara mereka. Jadi ini Muhammad. Saya kasih satu pendapat lagi dari Ali Yashir. Nabi itu dibangkitkan dari antara saudara mereka. Kata mereka dalam kalimat tersebut ialah bangsa Israel. Jadi yang dimaksudkan dengan saudara mereka ialah bangsa Arab. Karena bangsa Arab bersaudara dengan bangsa Israel. Sebab keduanya sama-sama keturunan Nabi Ibrahim AS. Bangsa Arab keturunan Nabi Ismail AS, putra sulung Nabi Ibrahim dengan istrinya Siti Hajar. Sedangkan bangsa Israel adalah keturunan Nabi Ishak, adik Nabi Ismail, putra Nabi Ibrahim AS dengan istrinya Siti Sarah. Nabi suci Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam adalah bangsa Arab, kabilah Quraisy, keturunan Kedar, putra Ismail yang kedua. Jadi Musa menubuatkan Muhammad dari antara saudara-saudaramu, saudara Israel. Saudara Israel kan bukan Israel. Siapa saudaranya? Orang Arab. Muhammad nabinya orang Arab. Nah, bagaimana kita menjawab ini? Ini argumentasi bodoh. Ya, saya mau kasih beberapa jawaban. Pertama, mengapa Dedet hanya menyoroti kata dari antara saudara-saudaramu, tapi tidak berani bicara dari tengah-tengahmu? Ya kan? Coba lihat ayat 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu. Dia cuma bahas saudaranya. Terus dari tengahnya, lu mau buang ke mana kawan? Ya, jawabnya gampang saja. Kalau dia bicara dari antara saudaramu, dia masih lari ke Arab. Tapi kalau dari tengah-tengahmu dan mu di situ Israel, berarti dari tengah-tengahmu Israel. Memangnya Arab itu dari tengah? Tidak, itu dari pinggir. Dari situ saja sebenarnya sudah kelihatan tafsiran mereka, bukan tafsiran yang Alkitabiah. Ya. Nah, sekarang saya mau bahas istilah dari tengah-tengahmu. Itu secara konteks itu menunjuk pada siapa? Nah, kita harus lihat konteksnya. Sekarang mulai dari ayat 1. Itu ayat 1 sampai 8, Ulangan 18, bicara tentang peraturan berkenaan dengan orang Lewi di dalam hubungan dengan suku-suku lain. Jadi ini Lewi lalu hubungan dengan suku-suku lain. Coba lihat ayat 1. Imam-imam orang Lewi, seluruh suku Lewi, janganlah mendapat bagian milik pusaka bersama-sama orang Israel.
dan korban api-apian kepada Tuhan. Janganlah ia itu suku Lewi, mempunyai milik pusaka di tengah saudara-saudaranya. Saudara-saudaranya siapa? Suku Israel yang lain. Kan ini ngomong dengan Lewi. Maka saudara-saudaramu itu saudara-saudaranya suku Lewi, yaitu suku Israel yang lain. Tuhanlah milik pusakanya, pusaka suku Lewi, seperti yang dijanjikan kepada suku Lewi. Inilah imam suku Lewi terhadap kaum awam. Kepada imam suku Lewi harus diberikan paha depan, kedua rahang perut besar. Ayat 4, hasil pertama dari gandummu, gandumnya suku Israel yang lain, dan anggurmu dari suku Israel yang lain, minyakmu suku Israel yang lain, bulu guntingan pertama dari dombamu, dombanya suku Israel yang lain, harus kau suku Israel yang lain berikan kepadanya, kepada suku Lewi. Sebab dialah suku Lewi yang dipilih oleh Tuhan Allahmu, Allah suku Israel yang lain itu, dan segala sukumu, suku Israel yang lain, supaya ia, suku Lewi, senantiasa melayani Tuhan dan menyelenggarakan kebaktian demi namanya. Ia, suku Lewi, dan anak-anaknya dari suku Lewi, apabila seorang Lewi datang dari tempat kemanapun di Israel dan menyelenggarakan kebaktian demi Tuhan Allahnya, Allahnya suku Lewi, sama seperti semua saudaranya suku Lewi, orang-orang Lewi yang melayani Tuhan di sana, maka haruslah mereka mendapatkan rezeki yang sama. Jadi ayat 1 sampai ayat 8 bicara tentang suku Lewi. Saudara-saudara dari suku Lewi adalah dari suku Israel yang lain. Ya. Sekarang ayat 9 sampai ayat 15 itu nasihat kepada orang Israel secara umum. Mari lihat ayat 9. Apabila engkau umat Israel sudah masuk ke negeri yang diberikan kepadamu, kepada umat Israel, dan Tuhan Allahmu umat Israel, janganlah engkau umat Israel belajar berlaku sesuai dengan kekejian yang dilakukan bangsa itu. Di antaramu umat Israel jangan didapati seorang pun mempersembahkan anak laki-laki sebagai korban dalam api, sebab setiap orang melakukan hal itu kekejian bagi Tuhan, dan oleh karena kekejian inilah Tuhan Allahmu, Allahnya umat Israel, menghalau mereka dari hadapanmu umat Israel. Haruslah engkau umat Israel hidup dengan tidak bercela di hadapan Tuhan Allahmu umat Israel, sebab bangsa-bangsa di daerahnya akan kau umat Israel duduki, tetapi engkau umat Israel tidak diizinkan Tuhan Allahmu umat Israel melakukan yang demikian. 15. Seorang nabi dari tengah-tengahmu, dari umat Israel, dari antara saudara-saudaramu umat Israel, sama seperti aku, akan dibangkitkan bagimu, bagi umat Israel. Tuhan Allahmu Israel, dia haruslah kamu tuh Israel, dengar. Tetapi seperti kamu umat Israel minta dahulu kepada Tuhan Allahmu umat Israel di gunung Horeb, lalu berkatalah Tuhan kepadaku Musa, apa yang dikatakan mereka Israel itu baik, seorang nabi akan kubangkitkan bagi mereka, bagi umat Israel dari antara saudara mereka, yaitu umat Israel seperti engkau ini. Aku menaruh firman-Ku mulutnya, dan dia akan mengatakan kepada mereka umat Israel segala yang Kuperintahkan kepadanya. Saudara, dari konteks ini, apakah Tuhan sementara bicara di luar Israel, orang Arab? Terlalu jauh, kawan. Ini semua tentang Israel, ya. Maka dari tengah-tengahmu, dari antara saudara-saudaramu, itu harus dipahami sebagai dari kalangan orang Israel sendiri. Itu konteks, penjelasan konteks. Sehingga menarik sampai ke Arab, itu namanya menarik ayat itu terlalu jauh dari yang dimaksudkan. Nah, itu jawaban pertama.